Selamat pagi Bu Amel, saya David Raymond Ginting dengan NIM 21030101045 akan mempresentasikan laporan pengamatan praktik dan studi kelayakan bisnis dalam budidaya semangka untuk tugas UAS Produksi Tanaman Hortikultura 2022-2023. Pendahuluan. Tanaman semangka atau Citrullus lanatus berasal dari daerah setengah gurun di Afrika bagian selatan dan saat ini telah menyebar ke seluruh dunia, baik di daerah subtropis maupun tropis. Tanaman semangka ini bersifat semusim dan tergolong cepat berproduksi. Selain masa produksinya yang cepat, semangka sangat diminati oleh masyarakat karena rasanya yang enak dan harganya yang cukup terjangkau. Semangka menjadi salah satu komoditas buah-buahan unggulan yang punya pasar di luar negeri selain manggis, mangga, dan melon. Kelompok kami memilih untuk menanam komoditas semangka karena beberapa alasan, yaitu 1. Masa tanam atau masa produksi yang relatif singkat, sekitar 65-80 hari setelah tanam. Kedua, harga pasar semangka tergolong stabil untuk harga produk hortikultura, maka dengan itu risiko kerugian dapat diminimalisir. Ketiga, iklim dan cuaca yang dibutuhkan oleh tanaman semangka cocok dengan iklim tempat kami mengolah lahan, yaitu di tinggi permukaan 20 meter di atas permukaan laut, suhu udara pada umumnya panas dan sedang dengan curah hujan sedikit untuk produksi tanaman semangka. Apa aja sih potensi bisnis tanaman semangka? Yang pertama itu dijual segar buahnya atau bisa juga sebagai komoditi ekspor luar negeri. Yang kedua bisa dijadikan sebagai buah untuk kotak catering. Yang ketiga dibuat sebagai produk olahan untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti jus atau sari buah. Yang keempat adalah disajikan sebagai buah meja di acara atau pesta. Masalah dari komoditi budidaya semangka ada 3, yaitu cuaca, rentan serangan hama, dan butuh ruang tumbuh yang lebar. Ketidakpastian cuaca yang membuat semangka yang ada tergenang oleh air dan kemudian membusuk di bagian pangkal batangnya. Pengaplikasian insektisida yang tidak sesuai sehingga serangan dari serangga tidak dapat terhindarkan, seperti daun berlubang, daun menguning, ataupun daun gosong setelah kontak dengan serangga tersebut. Yang ketiga, lahan yang terbatas sehingga sulit untuk mengatur jarak rambatan dari batang pohon semangkanya. Tujuan dari kegiatan budidaya dan penyusunan laporan ini adalah untuk belajar dan lebih memahami karakter tanaman semangka dengan polybag sebagai media tanam. Selain itu, kami ingin mengetahui seberapa besar modal yang dikeluarkan untuk budidaya dan benefit yang kami lakukan setelah melakukan budidaya. Penyusunan laporan ini kami lakukan untuk mengevaluasi kegiatan kami selama di lahan, agar jika ada kesalahan dalam praktik, kami dapat memperbaiki metode kami dalam berbudidaya dan diharapkan ke depannya lebih kompeten lagi dalam berbudidaya tanaman hortikultura, dalam hal ini tanaman semangka. Metodologi yang saya gunakan yaitu tempat atau lokasi praktek yaitu di lahan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Jalan Warakauri, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang waktu prakteknya adalah dari tanggal 6 Oktober 2022 sampai 12 Desember 2022. Data aspek budidaya semangka yaitu 1. Tinggi tanaman dalam ukuran cm, kedua jumlah daun yaitu dalam ukuran helai, dan ketiga adalah diameter batang dengan satuan cm. Data aspek finansial dari budidaya semangka yaitu yang pertama asumsi, kedua biaya investasi, ketiga biaya penyusutan, keempat biaya tetap, biaya variabel, rekapitulasi biaya tetap dan biaya variabel, dan perhitungan rasio R per C. Revenue dibagi cost. Cara yang saya lakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan adalah yang pertama itu observasi langsung, yang kedua itu pengukuran parameter tanaman dengan alat pengukur seperti penggaris, yang ketiga adalah penimbangan bobot buah dengan menggunakan timbangan digital. Hasil dan
dari kegiatan budidaya yang kami lakukan termasuk dalam kategori gagal panen, karena panen yang hasil produksi dari budidaya kami sangat minim yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan buah oleh berbagai macam faktor, yaitu satu, keracunan herbisida, dua, serangan dari hama serangga yang menyebabkan daun berlubang, dan penyakit busuk yang diakibatkan oleh genangan air pada musim hujan. Kegiatan yang kami lakukan juga tidak memberi keuntungan secara finansial karena buah hasil produksi kami kecil bobotnya sehingga tidak layak untuk dijual ke pasar. Berikut adalah tabel dari parameter, yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang dari tanggal 25 Oktober sampai 12 Desember. Dan juga laporan pasca panen semangka, yaitu hasil buah semangka yang dihasilkan dengan diameter buah dalam satuan sentimeter dan massa buah dalam ukuran kilogram. Ada beberapa kendala budidaya semangka yang telah kami lakukan, antara lain serangan hama yang membuat daun menjadi kuning, keriput, dan juga seringkali berlubang oleh sejenis ulat daun. Kedua, cuaca ekstrim, karena kami melakukan budidaya semangka pada bulan Oktober yang termasuk musim hujan, maka pertumbuhan tanaman semangka ini menjadi lambat dan tergolong mengalami kegagalan panen karena banyaknya penyakit yang berkembang saat musim hujan. Yang ketiga adalah penyemprotan herbisida oleh oknum yang tidak dikenal, karena kami berdampingan dengan lahan milik kampus, yaitu tanaman jeruk. Saat dilakukan pembasmian gulma menggunakan sejenis herbisida, tanaman semangka kami pun terkena imbasnya yang mengakibatkan daun tanaman kami gosong. Solusi untuk kendala sebelumnya yaitu waktu tanam yang tepat. Diprioritaskan untuk menanam semangka dalam kurun waktu tertentu, yaitu dari bulan April sampai dengan Oktober, karena musim kemarau lebih cocok untuk pertumbuhan semangka. Yang kedua adalah penyemprotan insektisida dengan penanggalan yang terpadu sebagai tindak pencegahan agar terhindar dari serangan hama, terutama serangga yang berpotensi merusak tanaman dan menghambat pertumbuhan tanaman semangka. Yang ketiga adalah pembuatan ajir yang lebih efisien dan kokoh dengan menggunakan seperti kayu dan tali agar tanaman dapat menjalar dengan aman di atas permukaan tanah dan terhindar dari genangan air yang bisa menyebabkan tanaman membusuk dan juga dari jangkauan serangga yang hinggap di tanah. Berikut adalah aspek finansial dari budidaya semangka. Ini adalah asumsi dan list harga dari modal yang kita pakai untuk budidaya semangka, yaitu ada polybag 60x50 cm, bibit, dolomit, kurakron, NPK, kokopit, ZPT atau Gibro, dan Supercows. Berikut adalah biaya investasi dan biaya penyusutan dari barang-barang yang kita pakai, dan ini merupakan asumsi jika kita memiliki lahan 1 hektar. Maka kita akan menggunakan sekian kuantitas barang tersebut. Ini adalah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dengan keterangan ada sewa lahan, petugas lahan, dan transportasi dengan total biaya tetap sebesar 3.680.000. Dan biaya variabelnya yaitu ada benih, polybag, pupuk NPK 16-16-16, pupuk kompos, dolomit, kokopit, insektisida kurakron 500 ml, ZPT Gibro, boron, Supercows, tali plastik, dan upah tenaga kerja. Lalu ada penyiangan gulma untuk tenaga kerja pemupukan, penaburan benih, pemupukan POC, pengendalian hama, pemangkasan, penyiraman, pemanenan, pengangkutan, atau transportasi. Dengan total biaya variabel yaitu 132.030.000.
dan bisa dibagikan dengan hasil produksinya, yaitu 3.375 biaya variabel per unitnya. Untuk rekapitulasi biaya dan RC ratio, yaitu dengan pendapatan 280 juta dan biaya 191.730.000, maka didapatkan laba sebesar 88.270.000 rupiah dengan RC ratio 3,17 dengan BEP unit terjual sebanyak 16.090 kg. Jadi bisa dilihat dari data sebelumnya bahwa studi kelayakan yang telah dirancang untuk menghasilkan RC ratio sebesar 3,17 dengan BEP produk yaitu 16.090 kg. Jika cuaca dan iklim mendukung untuk produksi semangka, kita mungkin saja mendapatkan laba sebesar 88 juta dalam sekali panen, angka yang masih masuk akal dikarenakan usaha dan modal yang dibutuhkan untuk budidaya semangka sangatlah besar. Dan resiko gagal panennya juga besar karena berbagai faktor baik dari eksternal, yaitu dari sisi penjualan produk, maupun internal, yaitu sisi produksi. Istilah kata biasa disebut high risk, high reward. Namun kita dapat menurunkan resiko kegagalan panen dengan berbagai metode solusi seperti jadwal pemupukan dan pemeliharaan terpadu, pembuatan ajer yang lebih efisien, dan penggunaan pestisida yang tepat secara langsung menurunkan resiko kegagalan panen. Dengan melakukan proses budidaya semangka secara langsung di lahan, saya pribadi telah belajar lebih memahami tanaman yang telah saya budidayakan, yaitu semangka, baik secara ilmiah maupun secara teknis di lapangan. Saya berharap dengan adanya kuliah produksi tanaman hortikultura, saya dan para mahasiswa agribisnis dapat menyerap, memahami, dan meningkatkan kompetensi dalam berbudidaya tanaman hortikultura untuk kemudian menerapkan ilmu yang didapat secara nyata di tengah masyarakat di kemudian hari. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih.